Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan alhamdulillah isim yang beramal amalan fi'il. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimallahu ta'ala. Ar-rabi'u anna ma'mulaha la yataqaddamu 'alayha la taqulu Zaidun wajahahu hasanun binasbil wajhi wa yajuzu fi ismil fa'ili an taqula Zaidun abahu dharibun wa dhalika lidha'fi sifati likauniha far'an an far'in fa innaha far'un an ismil fa'ili alladhi huwa far'un anil fa'ili bi khilafin anil fi'li bi khilafi ismil fa'ili fa innahu qawiyyun likaunihi far'an an aslin wa huwa al fi'lu. Masya Allah. Syarat perbedaan keempat antara isim fa'il dan isim sifatul musyabbah. Iya. Kata beliau yang keempat, ma'mulnya sifatul musyabbah tidak mendahului dia. Kamu tidak boleh katakan Zaidun wajahahu hasan. Tidak boleh kan? Boleh begini tuh, Zaidun hasanun wajahahu. Boleh. Itu asan. Tidak boleh antum balik Zaidun wajahahu hasan. Tidak boleh. Dinasab wajahnya. Dan boleh pada isim fa'il. Antum katakan Zaidun abahu dharibun. Boleh. Kan ma'mulnya isim fa'il boleh di depannya. Demikian itu karena lemahnya sifatul musyabbahah. Karena lemahnya sifatul musyabbahah. Kenapa bisa lemah? Karena dia adalah cabang dari cabang. Kan dia adalah cabang dari cabang. Tapi ini mati baterainya ini ya. Kalau mati di saya. Nah, saya tekan hidup lombet. Tidak ada baterai kan? Dia tahu, memang dia bilang berkedip pingsan. Jadi kata beliau likauniha far'an an far'in. Karena keberadaan sifat musabbah itu cabang dari cabang. Cabang dari cabang. Lihat, fa innaha far'un an ismil fa'il. Kan dia itu kan cabang dari isim fa'il. Iya, cabang dari isim fa'il. Alladhi wa far'un anil fi'il. Isim fa'il itu cabang dari fi'il. Paham kan? Cabang dari fi'il. Berbeda dengan isim fa'il. Sesungguhnya dia kuat. Karena dia adalah cabang dari asal. Yaitu fi'il. Jelas pembahasan ini? Ini alasannya. Perbedaan kelima. Al-khamisu anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sahabiyan wa na'ni bisahabiyi wahidan min umuri thalathatin. Al-awwalu ay yakuna muttasilan bi dhamiril mawsufi nahu marartu bi rajulin hasanin wajhahu. Al-thani ay yakuna muttasilan bima yaqumu maqama dhamirihi nahu marartu bi rajulin hasanin wajhahu. Lianna al qa'imatun maqamat dhamiril mudhafi ilaihi. As-salisu ay yakuna muqaddaran ma'ahu dhamirul mawsufi kama marartu bi rajulin hasanin wajhan ay wajhan minhu wa la yakunu ajnabiyan la taqul marartu bi rajulin hasanin amran wa hadha bi khilaf ismil fa'ili fa inna ma'mulahu yakunu sabiyan kama marartu bi rajulin dharibin abahu wa yakunu ajnabiyan kama marartu bi rajulin dharibin amron. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Susah roh ya. Baik. Oh sudah. Pas juga selesai ya. Mantap.
Al-khamis, perbedaan kelima, yaitu terakhir. Perbedaan kelima itu perbedaan terakhir. Anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan. Makmulnya tidak boleh ajnabi, bal sababian, bahkan harus sababi. Ini yang perlu kita tahu, apa maksudnya ajnabi di bab sifat musyabbah. Iya. Wa na'ni bis sababi, ini dia. Yang kami maksud dengan sababi, artinya kalau kamu antum tahu sababi, berarti istilah ini adalah apa? Ajnabi. Yang kami maksud dengan sababi, salah satu dari 3 perkara. Artinya kalau masuk di 3 ini, itu namanya sababi, boleh menjadi makmulnya. Boleh menjadi makmulnya. Kalau tidak masuk di 3 itu, berarti tidak boleh menjadi makmulnya. Berarti dari sini nanti amalannya sebenarnya tidak sama dengan isim fa'il. Tidak sama jadinya. Iya. Karena harus sababi. Tidak boleh ajnabi. Sababi itu dengan 1 dari 3 perkara. Pertama, harus bersambung dengan dhamir mausuf. Kan tidak bisa kita berbicara, oh itu mahram, ini bukan. Dan sababi maksudnya mahramnya kalau di pembicaraan mahram. Ajnabi ya bukan mahram. Paham kan? Di sini. Kenapa mahram? Karena ada sebab. Nah, karena keturunan atau karena pernikahan. Kan begitu tak? Atau karena persusuan. Itu kalau kita berbicara fikih. Tapi ini kan nahwu, masa susuan. Atau keturunan lahir. Kan enggak. Makanya belum bilang, yang kami maksud dengan ajnabi, 1 dari 3 perkara. Yang pertama, dianggap sababi ya. Dianggap sababi kalau bersambung dengan dhamir mausuf. Jadi ada dhamir yang bersambung dengannya. Marartu birajulin hasanin wajahahu. Wajahahu di sini dianggap sababi. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir yang kembali ke mausuf. Mana mausufnya? Rajul. Paham maksudnya? Cocok jadi makmulnya. Karena di sini dia sababi. Di sini dia sababi. Dari mana kita tahu dia sababi? Apa jawabannya tadi? Karena dia bersambung dengan dhamir yang kembali ke mausuf. Yang ketiga. Yang kedua. At-tsani, yang kedua. Itu akan menjadi sababi kalau ini ada. Ayyakuna muttasilan bima yakumu maqamat dhamirihi. Dia bersambung dengan apa yang menduduki kedudukan dhamir, yang menunjukkan itu kembali kepada sebelumnya. Menduduki kedudukan dhamir. Contoh, marartu birajulin hasanin al-wajha. Di sini memang al-wajha tidak ada dhamir. Tapi ada siapa? Al. Al ini itulah menunjukkan ar-rajul. Ar-rajulin. Nah, adanya al menunjukkan wajah di sini adalah wajah yang disebutkan sebelumnya. Itu paham tak? Al apa itu? Al apa yang pernah kita lewati? Al ahdiya. Ahdi apa? Dikri. Dipahami nih. Jadi ini memang tidak ada dhamir, tapi ada al. Ya kan? Yang menunjukkan wajah ini adalah wajah yang sebelumnya. Wajah yang sebelumnya. Itu yang disebutkan li'anna al, karena al qaimatun maqamat dhamir al mudhaf ilaih. Karena al menduduki kedudukan dhamir mudhaf ilaih. Saya lihat yang ketiga. Ketiga masuk dalam masalah sababi, bukan ajnabi. Ayakuna muqaddarun ma'ahu dhamirul mausuf. Yaitu disembunyikan, ditakdirkan bersamanya dhamir mausuf. Dhamir yang disifati. Kan kadang dhamir itu dihilangkan. Bukan mustatir ya, tapi mahdhuf. Karena dhamirnya itu adalah mahdhuf. Karena kalau mustatir ada. Kalau mustatir apa? Ada. Ini bukan mustatir, tapi apa? Mahdhuf. Ditakdirkan ada. Contoh, marartu birajulin hasan, mana tadi? Marartu birajulin hasanin wajhan. Ai wajhan minhu. Jadi ada takdir di situ. Ada mahdhuf. Saya lewat dengan seorang lelaki yang bagus wajahnya. Itu darinya. Wajah bagus, lebih bagus wajah darinya. La yakunu ajnabiyan. Selesai yang sababi ya. Jadi sababi intinya apa? Bersama dengan dhamir. Atau beral. Atau ditakdirkan ada dhamir mahdhuf. Yang kembali. Berarti sebenarnya kembali kedua saja. Kembali kedua. Bersama dengan dhamir atau ada al. Dipahamkan? Cuma dhamirnya bisa ada atau bisa dihilangkan. Itu disebut sababi. Wala yakunu ajnabiyan. Tidak boleh ajnabi.
La takul, nggak boleh antum katakan begini, marartu birajulin hasanin amron. Nah, amron nggak mungkin bisa ada al, kan ada dia nama. Nggak bisa juga bersama mudhof, ya kan? Kepada domir dia nama, nggak bisa. Wahada bikhilafil ismil fa'il. Ini tentunya berbeda dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu yakunu sababian. Ma'mulnya isim fa'il bisa sababi. Martu birajulin daribin abahu, bisa sababi itu karena bersama dengan domir. Wa yakunu ajnabiyan, bisa juga apa? Ajnabi. Contohnya martu birajulin daribin amron. Paham kan? Bisa isim fa'il, tidak bisa pada sifatul musyabbaha. Selesai terus. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه وذلك على ضربين أحدهما الفاعلية وهو متفق عليه متفق عليه وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون لشيء فاعلان الثاني الإبدال من الضمير مستتر في الوصف أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فقدر فيه مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعد من كل. الوجه الثاني kata beliau, untuk makmul sifat musyabbaha 3 keadaan. Ini pembahasan penutup untuk dia. Pertama, rofa. Contoh marartu birajulin hasanin wajhuhu. Demikian itu di atas 2 jenis i'rab. Pertama bisa antum i'rab fa'il dan ini disepakati. Dan ketika itu sifat musyabbaha kosong dari dhamir. Jadi kalau antum i'rab fa'il berarti kosong dari dhamir. Karena tidak ada pada sesuatu itu 2 fa'il. Ini karena antum kalau bilang ada fa'ilnya berupa dhamir, berarti ada fa'il juga berupa dohir di situ. Tidak boleh ada 2 fa'il dalam satu. Yang kedua, boleh antum i'rab sebagai badal. Kalau antum baca rofa, boleh antum i'rab sebagai badal. Ya, dari dhamir mustatir. Badal dari dhamir mustatir pada sifat itu, sifat musyabbaha. Dan itu dibolehkan oleh Al-Farisi. Wa kharaja alaihi qauluhu ta'ala, dan beliau arahkan kepadanya. Kharaja di sini beliau bukan maknanya keluarkan. Hati-hati, itu kharaja keluar. Kalau kharaja malah masuk. Paham artinya? Hah? Kan kharaja, apa maknanya kharaja? Keluar. Ini kharaja. Mengarahkan. Nah, kan maknanya adalah mengarahkan. Wa kharaja alaih, dan Al-Farisi mengarahkan kepadanya qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi jangan salah arti, bahaya. Berarti nanti kalau antum artikan di kamus, ini perlunya guru nanti itu. Kalau antum bilang, dia keluarkan ayat ini. Berarti ayat ini tidak masuk contoh. Ayat ini tidak masuk contoh. Bukan itu maknanya. Dia arahkan ayat ini. Dia masukkan ayat ini. Firman Allah ini, jannati adanin mufattahatan lahumul abwabu. Jadi al-abwabu sebagai apa itu? Lihat, faqaddara fi mufattahatan dhamir marfu. Dia takdirkan pada kata mufattahatan isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Beramal-amalan fi'il. Iya, dan dianggap di sini sifatul musyabbaha. Dhamir marfu sebagai naib fa'il, iya kan? Dan dia takdirkan abwab badal. Dari dhamir tersebut, ya, badal ba'd min kul. Paham i'rabnya? Jadi bisa di-i'rab fa'il ini disepakati dan bisa di-i'rab sebagai apa? Badal. Ini diperselisihkan. Itu dibolehkan oleh Al-Farisi. Berdalil dengan ayat ini. Dibolehkan oleh Al-Farisi berdalil dengan ayat ini. Beliau arahkan ayat ini ke sini. Ke i'rab badal. Ya, kalau antum i'rab lain, i'rab yang lain berarti dia sebagai apa? Sebagai naibul fa'il langsung. Langsung sebagai naibul fa'il. Nggak perlu lagi dibilang badal. Itu kan tadi gini, kalau antum i'rab dia sebagai badal berarti ada fa'il atau naibul fa'il mustatir. Kalau antum i'rab fa'il atau naibul fa'il langsung, selesai masalah. Itu kan disepakati. Itu i'rab yang
sepakati. Irob pertama ya. Irob pertama. Terus. Al-wajhu tsani an-nasbu. Fala yakhlu imma ayyakuna nakiratan ka qaulika wajhan aw ma'rifatu ka qaulika al-wajha fa in kana nakiratan fanasbuhu ala wajhaini. Ahaduhuma ayyakuna ala at-tamyiz wa huwa arjahu. Wathani ayyakuna mansuban ala at-tashbih bil maf'uli bihi. Fa in kana ma'rifatan ta'ayyan ayyakuna mansuban على التشبيه بالمفعول به لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين. الوجه الثالث الجر وذلك بإضافة الصفة وعلى هذا الوجه ووجه النسب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية وأصل هذه أوجه الرفع وهو دونها في المعنى ويتفرع عنه النسب ويتفرع عن النسب الخفض. Masya Allah. Kata beliau, sisi kedua, tadi kan sisi pertama rofa, sisi kedua boleh antum baca nasab. Maka tidak pernah lepas apakah dia nakirah seperti ucapanmu wajhan atau ma'rifah seperti ucapanmu al-wajhah. Kalau nakirah maka nasabnya di atas dua sisi. Boleh di atas tamyiz, ini roji. Yang kedua boleh mansub di atas tasbih bil maf'ulun bih. Kalau ma'rifah sudah pasti dia mansub ala tasbih bil maf'ulun bih. Karena tamyiz tidak akan ada setelah, tidak akan ada bentuknya ma'rifah. Berbeda dengan orang Kufah. Karena orang Kufah boleh membolehkan tamyiz ma'rifah. Sisi ketiga boleh untuk baca jer. Berarti sisi kedua mudah saja ya. Antum nasab. Antum nasab. Antara tamyiz atau tasbih bil maf'ul bih. Itu saja. Iya. Sisi ketiga antum boleh baca jar. Ya demikian itu tentunya dengan idhofah sifah. Dan di atas inilah ya sisi ya di atas inilah al-wajhi wa wajhi nasab. Di atas sisi inilah dan sisi nasab. Fa fi sifat dhamir mustatir. Di atas sisi ketiga ini jar dan di atas sisi nasab sebelumnya maka pada sifat ada dhamir mustatir marfu di atas fa'il. Di atas fa'il dan asal daripada semua sisi tadi rofa. Dah. Jadi sisi pertama itu baca nasa. Antum baca rofa. Iya, wa huwa dunaha. Kemudian aslu hadil al-aujuh arafu. Asal sisi tadi itu sisi-sisi tadi rofa nasab jar adalah rofa. Wa huwa dunaha fil makna. Cuman dia di bawahnya secara makna, ya, dan dia di bawahnya secara makna, wa yatafarra anhu an-nasab, dan tercabang darinya adalah nasab. Wa yatafarra anin nasbil khafat, dan tercabang dari nasab apa? Khafat. Jadi khafat itu bukan cabang dari nasab, bukan cabang dari rofa, tapi dia cabang dari nasab. Artinya kalau antum mengurut bacaannya mana yang lebih kuat? Paham kan? Rofa, kemudian nasab, kemudian jet. Dipahamkan? Kan asalnya istilahnya ma'mul. Asalnya istilahnya adalah ma'mulnya. Iya. Setelah itu kita bahas isim tafdil. Aslun. Masuk lagi sedikit isim tafdil. Wasmut tafdili wa huwa sifatu dallatu 'alal musyarakati wa ziyadati ka akrama wa yusta'malu bimin wa mudhafan linakiratin wa yufradu wa yudakkaru wa bi'al fayutabiku wa mudhafan lima'rifatin fa wajhani wa la yansibul maf'ula mutlaqan wa la yarfa'u fil ghalibi dhahiran illa fi mas'alatil kuhli. Baik. Aslun, isim tafdil. Dia sifat, ia menunjukkan atas musyarakah wa ziyadah. Ini inti daripada isim tafdil. Dia sebenarnya sifat, berarti mustaq. Mustaq dia. Tapi dia menunjukkan atas musyarakah sesuatu yang sama. Zaid afdal. Zaid lebih afdal min Amr. Zaid lebih utama dari Amr. Berarti sama ya. Sama-sama utama sebenarnya. Wa ziyadah. Dan ada tambahan. Maka dibilang lebih utama. Berarti antum tidak boleh katakan
dengan isim tafdil kalau beda. Harus ada kesamaan, baru lebih. Ada orang sama-sama tinggi. Antum bilang, Zaid atwal min Amr. Sama-sama tinggi. Nggak boleh satu pendek, satu tinggi, terus antum pergi bilang atwal. Nggak boleh. Harus yang berserikat, tapi satunya lebih. Jelas dipahami ini? Iya. Terus kata beliau, ke akram. Seperti akram, lebih mulia. Wa yusta'malu bimin. Dia biasa digunakan dengan min. Itu setelahnya akram min, afdal min. Biasa itu dipakai. Wa mudhafan li nakira. Bisa juga mudhaf ke nakira. Afdalu rajulin. Afdalu imra'atin. Paham kan? Biasa mudhaf ke nakira. Fa yufradu wa yudzakkar. Maka kalau dia pakai min setelahnya dan atau mudhaf ke nakira, maka dia selalu mufrad mudzakkar. Inilah penggunaannya dia yang dibilang tidak dimutsannakan, tidak dijamak, tidak dimuannatkan. Sudah lewat tak? Sudah lewat. Inilah dia. Kalau ada min setelahnya, begitu. Kalau antum bilang begini, Zaidun afdal min Bakr, Zaidun afdal min Maryam, tetap afdal. Az-Zaidani afdal, Az-Zaidani afdal min Az-Zaidin, misal begitu. Min Bakron, pokoknya tetap mufrad mudzakkar. Kalau ada min atau mudhaf kepada nakirah, wa bi al. Tapi kalau dia pakai al, itu antum bilang al-afdal, al-akram. Dia pakai al. Fayutabik, maka ini selalu sama. Az-Zaidan al-afdalan, Az-Zaidun al-afdalun. Antum paham ini? Jelas kan? Jadi kalau dia pakai al, selalu sama dengan sebelumnya. Kan dia kalau pakai al berarti sekarang na'at. Kalau antum bertanya, kenapa selalu sama kalau pakai al? Itu na'at. Itu adalah na'at. Kan sama nih. Kalau dia merofa domir mustatir, kan dia kan selalu merofa domir mustatir. Kalau dia merofa domir mustatir, kan tidak pernah merofa dohir. Kecuali masalah tulku, kohon. Kan begitu? Berarti kalau dia merofa domir mustatir, na'at. Kalau pakai al. Kalau pakai al sama dengan sebelumnya. Maka yutabik sama. Wa mudhafan li ma'rifah. Dan kalau dia mudhaf ke ma'rifah. Tadi kan sudah setelahnya ada min atau mudhaf ke nakirah. Ini selalu mufrad mudzakkar. Kalau dia beral selalu sama. Selalu sama. Mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, muannas. Sekarang mudhaf kepada ma'rifah. Gimana ini? Mudhaf, misalnya antum bilang begini, Abdulu Zaidin, Abdul mal. Antum mudhaf ke ma'rifah. Gimana? Fawajahan. Boleh dua. Artinya boleh mufrad mudzakkar, boleh yutabik. Itu maksudnya wajahan. Boleh selalu mufrad mudzakkar dan boleh dia sama. Itu kalau pakai al. Kalau mudhaf kepada ma'rifah. Selesai ya? Sampai situ? Itu penggunaannya. Paham boleh? Ya? Yakin? Hah? Jadi kalau dia antum setelahnya ada min. Jadi dia itu datangkan, kalau kita uraikan sekarang berarti penggunaannya itu setelah isim tafdil ada min. Atau setelah isim tafdil ada mudhafun ilaih tapi berupa nakirah. Iya. Kalau begini modelnya, maka dia mufrad, iya, mudzakkar. Artinya selalu afdal. Selalu afdal. Tapi kalau isim tafdilnya beral, maka dia mutabik. Mutabikun. Selalu sama. Artinya tidak begini lagi. Dia mufrad. Tergantung sebelumnya. Mufrad, mutanna, jama, muannats, mudzakkar. Selalu sama dengan sebelumnya kalau dia beral. Kalau mudhafun ilainya adalah ma'rifah, mudhafun ilainya dia ma'rifah, maka boleh dua sisi. Boleh mutabik, boleh adamu al-mutabik. Ya. Boleh sama, boleh juga tidak sama. Begitu maksudnya.
Boleh sama dengan sebelumnya, boleh tidak sama dengan sebelumnya. Jelas ini pembahasan? Jadi 3 keadaan lafadznya isim tafdil. Lafadznya ini ya, belum beramalnya. Kita belum bercerita amalannya. Ini baru lafadznya. Keadaannya. Setelah itu, kata beliau, wala yansibu al-maf'ula mutlaqa. Dia tidak pernah menasab maf'ul secara mutlak. Tidak pernah memang maf'ul. Kalau ada mansub setelah isim tafdil, pastikan bukan maf'ul bih. Nah, apa i'rabnya? Ya tamyiz. Tamyiz. Setelah isim tafdil selalu tamyiz. Makanya tidak bisa dibilang apa? Maf'ulun bih. Tamyiz. Iya, karena memang dia tidak pernah menasab maf'ul bih. Wala yarfa'u fil ghalibi dhahiran. Dan dia tidak pernah meropat dhahir kebanyakannya. Illa fi mas'alatil kuhul, kecuali dalam masalah apa? Al-kuhlu. Ada. Kenapa dinamakan mas'alatul kuhul? Karena dia yang diropa sebagai fa'il, dhahirnya isim tafdil. Jelas pembahasan sekarang? Sampai sini. Insyaallah besok baru kita syarah. Dikatakan pada Nabi SAW sebenarnya Zaidun Zaidun al-Maribatu ini sudah pengganti dari pemir ini. Al-ummu pakai al. Itu alnya pengganti dari ummu. Dinat sababi. Nah, bebas sana sababi. Yang satu yang kita Pak katakan misalnya ya rajulun hasanat wajhan. Ya rajulun hasanat wajhan. Nanti kita katakan wajhan sebagai kami mukhalan fa'il dari wajhan. Yang kau pikir dia biar dia paham. Nah, ja'a rajulun hasanun wajhan. Wajhan. Dia bilang kan tamyiz. Berarti ini kan tamyiz muhawwal. Berarti aslinya? Ya. Ja'a wajh hasanin. Iya. Jangan gantung takdir lagi, biar mi. Yang penting Yusuf paham. Berarti setiap semapun yang lain bisa kita jawab sebagai dari Enggak, dohir istilahnya. Yang dohir istilahnya bukan dia. Bukan yang takdirnya. Istilahnya tak? Kestilahnya tadi boleh fa'il, boleh badal. Boleh naibul fa'il, boleh badal. Tapi kalau antum bilang fa'il, berarti tidak ada domir mustatir. Kalau antum boleh bilang badal, berarti ada domir mustatir. Istilahnya badal. Oh, pokoknya badal tergantung. Alhamdulillah. Subhanallah.